AC Milan gugur di Coppa Italia, kalah di Supercoppa, dan nyungsep di Serie A. AC Milan mengalami nasib buruk pada Januari 2023, sebab Rossoneri harus menerima kenyataan pahit gugur di Coppa Italia, kalah telak di Supercoppa Italiana, dan nyungsep di Serie A. Jangan ikut-ikutan Liverpool dan Chelsea kau Milan. Goblok! Milan sebenarnya memulai musim 2022-2023 dengan cukup baik. Milan tak pernah kalah pada 6 laga awal. Ini mah kebalikannya MU, hahaha. Milan kemudian kalah dari Napoli pada laga pekan ke-7. Namun Milan mampu bangkit dan menang di 4 laga beruntun. Di Liga Champions, walau tidak cukup mulus, Milan mampu lolos ke babak 16 besar. Maklum masih grogi Milan, apalagi ada Chelsea, si langganan Liga Champions di grupnya. Milan menang dengan skor 4-0 pada 2 laga terakhir fase grup, lawan Dinamo Zagreb dan FC Salzburg. Milan lolos dari fase grup dengan status runner-up. Sebelum jeda Piala Dunia 2022, segalanya berjalan dengan normal bagi Milan. Akan tetapi ketika musim dimulai lagi, semua tak lagi sama. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Milan? Mengapa Rossoneri ini jadi tim yang bapuk? Jangan lupa sebelum mulai nontonnya, seruput kopinya dulu. Berawal dari hasil imbang melawan The Special One, Serie A sempat terhenti selama hampir 2 bulan karena gelaran Piala Dunia 2022. Setelah jeda Piala Dunia 2022, di bulan Januari, Salernitana menjadi lawan pertama yang dihadapi Milan. Rossoneri menang tipis dengan skor 2-1 lewat gol Rafael Leao dan Sandro Tonali. Milan menang pada laga pertamanya di Januari 2023. Setelah itu, Milan jadi tim yang bapuk. Kemudian Milan menjamu AS Roma di San Siro 9 Januari 2023. Milan unggul 2-0 lewat gol Pierre Kalulu dan Tommaso Pobega. Lalu Milan goyah pada 10 menit akhir laga. Roger Ibanez mencetak gol pada menit ke-87. Skor menjadi 2-1. Derita Milan datang pada menit 90+3 ketika Tammy Abraham sukses membobol gawang Tatarusanu. Skor imbang 2-2 dan dari sini Milan makin sakit-sakitan. Gugur di Coppa Italia. Setelah imbang lawan Roma, Milan berjumpa Torino pada babak 16 besar Coppa Italia. Milan menjadi tuan rumah. Laga dimainkan di San Siro pada 12 Januari 2023. Milan di atas kertas lebih diunggulkan untuk lolos ke babak selanjutnya. Namun prediksi itu tak lagi berlaku. Torino memberi perlawanan yang gigih. Walau bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-69, Torino mampu menahan imbang Milan dengan skor 0-0 hingga waktu 90 menit usai. Laga extra time pun dilanjutkan dan disinilah Milan tertunduk lesu. Milan kebobolan pada menit ke-114 dari gol Mikel Adoko. Milan gugur dari Coppa Italia. Gimana sih taktik lu botak-botak? Penguasaan bola sudah 59%, 34 shots dan 8 shots on target. Masa Decatelere dijadikan penyerang tunggal, padahal posisinya adalah gelandang serang. Iya kalau si R7, ini anak muda yang mainnya juga masih angin-anginan dijadikan penyerang. Gak habis pikir. Dihancurkan dengan tim sekota Inter Milan di Supercoppa. AC Milan berduel dengan Inter Milan pada laga Supercoppa Italiana di Stadion King Fahd Internasional Arab Saudi pada 19 Januari 2023. Milan berada di atas angin jelang duel ini karena pernah menang dengan skor 3-2 pada laga September 2022 lalu. Namun bermain di Arab Saudi memberi kenangan buruk bagi AC Milan. Sebab Theo Hernandez dan kawan-kawan tidak mampu berbuat banyak. Mereka dipermalukan Inter Milan dengan skor telak 3-0. Milan gagal mendapatkan gelar pertama yang seharusnya bisa didapatkan di musim ini. Ya, kemanasan kali para pemainnya karena sering dengerin azan di sana ya. Jadi nggak bisa fokus saat bertanding. Oh my god! Wow! Sebelum kalah dari Inter Milan, Rossoneri juga meraih hasil buruk lainnya. Dalam lanjutan Serie A, Milan bermain imbang 2-2 lawan Lecce. Dibantai Lazio 4-0 tanpa balas. Derita AC Milan pada Januari 2023 masih belum usai. Milan tampil buruk dan harus menderita kekalahan telak 4-0 dari Lazio pada Giornata 19 yang digelar di Olimpico Stadium Rabu 25 Januari 2023. 4 gol kemenangan Lazio atas Milan masing-masing diciptakan oleh Sergej Milinkovic-Savic dan Mattia Zaccagni di babak pertama, serta Luis Alberto dan Felipe Anderson di babak kedua. Milan sempat punya beberapa peluang mencetak gol, tapi lagi-lagi penyerang Milan gagal bikin gol. Dan sepertinya perlu dikaderisasi militer biar tokcer. Ayo Giroud, mana golmu? Sudah lupakan final Piala Dunia kemarin.
Jangan baper kayak anak muda yang baru diputusin pacarnya aja kau ini. Hasil ini membuat Milan gagal menang pada 4 laga beruntun. Bahkan 2 laga terakhir Milan kalah telak. Direktur AC Milan Paolo Maldini menyebut laga melawan AS Roma menjadi salah satu biang keladi kekalahan tersebut. Maldini merasa periode sulit ini terjadi gara-gara AS Roma racikan Jose Mourinho. Kehilangan 2 poin, pertandingan yang kami dominasi di mana Roma sama sekali tidak berbahaya. Dari situlah semua dimulai, kata Maldini kepada Milan Live. Ada 2 poin yang hilang, itu bukan momen yang bagus, tetapi kami bisa menerimanya. Roma adalah tim yang berbahaya pada situasi tersebut, imbuh Maldini. Apakah Milan masih kompetitif? Milan masih berada di posisi kedua klasemen Serie A. Namun dengan 38 poin di tangan, mereka tertinggal 12 poin dari Napoli yang berada di puncak klasemen. Milan sulit bersaing untuk gelar Scudetto jika tak segera bangkit. Come on guys. Milan sudah tersisih di Coppa Italia dan gagal di Supercoppa Italiana. Sementara di Liga Champions, Maldini tak berani banyak bicara soal babak 16 besar lawan Tottenham Hotspur. Sekarang ada pemain yang akan kembali. Kami punya skuad yang besar. Kami tahu kami bukan yang teratas di Eropa, tapi lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Dan itu pencapaian yang luar biasa, ucap Maldini. Berbicara soal Scudetto. Dengan kekalahan ini, Pioli pun mengajak timnya untuk terus bekerja keras karena tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Napoli. Kami harus kembali bermain dengan cara yang kami tahu. Itu harus menjadi tujuan dan kami harus melakukannya sesegera mungkin, kata Pioli kepada DAZN. Penampilan kami selama 2 minggu terakhir belum seperti yang kami harapkan. Kami belum memberikan penampilan atau hasil yang baik. Saya akan mencoba untuk berbicara lebih sedikit dan bekerja lebih keras. Kami tidak ingin alibi atau pembenaran. Saya menyadari ini adalah momen yang sulit. Para pemain akan mendapatkan dukungan saya dan keinginan untuk kembali menjadi kompetitif. Masalah Milan. Milan kesulitan mencetak gol saat ini. Namun masalah terbesar Rossoneri ada di pertahanan, di mana mereka kebobolan banyak gol. Iya betul, sejak cederanya Maignan dan belum konsistennya permainan Kjaer setelah cedera panjang membuat lini belakang Milan keropos. Hal-hal tidak bekerja untuk kita saat ini. Meski tidak menciptakan peluang mencetak gol yang bagus, kami menciptakan beberapa situasi di mana kami bisa menjadi berbahaya, lanjut Pioli. Saya pikir masalah utamanya adalah ketika kami tidak menguasai bola. Karena tidak ada jangkauan, kami tidak tajam dan tentunya perlu berkomunikasi lebih baik di lapangan. Saya hanya tahu satu cara untuk menyelesaikan situasi, dan itu adalah bekerja dengan para pemain dan mengembangkan situasi di mana kami kesulitan. Ada banyak hal yang tidak bekerja saat ini. Ada mentalitas, masalah taktis, karena kami kebobolan pada beberapa situasi yang seharusnya kami baca secara berbeda, kata Pioli kepada DAZN. Ya, semoga permainan Rossoneri kembali membaik seperti waktu sebelum jeda Piala Dunia 2022 kemarin. Masa yang dihukum Juventus, yang bapuk malah Milan. Jika channel ini bermanfaat, bantu like dan subscribe ya. Terima kasih.